Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Abdillah. Saya merupakan mahasiswa dari program studi D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Usada. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Andi Maulana SPD MPD, yang mana tugasnya yaitu mempresentasikan mengenai sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu umumnya berasal dari bahasa Melayu, yang pada zaman itu yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung antar satu suku dengan suku lainnya pada seluruh pelosok Nusantara. Kemudian untuk perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka, yang terdapat dari beberapa bukti peninggalan sejarah yang menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu di Indonesia. Yang pertama yaitu pada tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh pada tahun 1380. Kemudian bukti yang kedua yaitu pada prasasti Ketukan Bukit yang terdapat di Palembang pada tahun 683, dan kemudian prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Kemudian prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686, dan kemudian yang terakhir prasasti Karangbrahi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Kemudian kegunaan bahasa Melayu pada zaman sebelum kemerdekaan. Yang pertama yaitu sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku yang berisikan aturan-aturan hidup dan sastra. Kemudian untuk kegunaan yang kedua yaitu sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa perdagangan yang digunakan baik bagi suku yang ada di Indonesia sendiri maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka, yang mana bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang lahir melalui Ikrar Sumpah Pemuda yang isinya yaitu: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian Sumpah Pemuda sendiri itu merupakan ikrar yang menyatakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia, yang mana pada tahun 1928 bahasa Indonesia ini dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bangsa Indonesia ini dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam UUD 1945 ini juga disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia resmi digunakan sebagai bahasa Indonesia sendiri yang diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Dan di Timor Leste bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu yang dasarnya dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Kemudian faktor kenapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Melayu adalah merupakan lingua franca di Indonesia, yang berarti bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan yang digunakan. Kemudian sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar maupun bahasa halus. Kemudian suku Jawa dan suku Sunda serta suku-suku yang lainnya sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kemudian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Pada tanggal 28 Oktober 1928 dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional
yang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, kemudian bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, dan kemudian yang ketiga bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kemudian yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan adat istiadat dan budaya. Kemudian hasil perumusan seminar politik bahasa nasional pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 di Jakarta. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Kemudian bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Kemudian keuntungan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dibandingkan dengan bahasa lain yaitu bahasa Jawa yang menjadi bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia sendiri, bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Namun justru karena pertimbangan itulah, pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Kemudian yang kedua, mengapa bahasa Melayu lebih diterima dari bahasa Jawa, yaitu tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal, yang mana seperti diketahui, bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem leksikal dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah juga kenyataan bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.